Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Jihan Akilah dengan NIM 2310120007 dan ini partner saya Naufa Ramadan dengan NIM 2310120012. Sebelumnya kita ingin mempresentasikan tugas akhir dari Big Data, yaitu kita di sini mengambil data dari Netflix. Mungkin Bapak kita jelaskan dulu dari latar belakangnya ya Pak. Nah, perkembangan teknologi informasi itu telah membawa dampak yang sangat besar dalam pengelolaan data. Salah satu bentuk pengelolaan data yang penting adalah proses dari cleaning, normalisasi, dan agregasi database. Dalam tugas akhir ini, kita selaku penulis mengambil studi kasus berupa dataset Netflix yang kita ambil dari platform Kaggle. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses cleaning data ini terjadi juga normalisasi data dan agregasi yang dilakukan pada MongoDB. Nah, tujuan dari penelitian untuk memahami dan menerapkan proses dari cleaning, normalisasi, agregasi data dalam database melalui Jupyter Lab dan Python, juga MongoDB dengan studi kasus dataset Netflix tersebut. Nah, di sini kita juga menjelaskan terkait pengambilan datanya. Kita mengambil dari platform Kaggle dan kita menggunakan data set Netflix Movie and TV Show yang dipublikasikan oleh Shivam Bansal. Dataset ini berisi informasi mengenai film dan acara TV yang tersedia di layanan streaming Netflix, termasuk judul, sutradara, pemeran, negara asal, tanggal penayangan, durasi, genre, dan deskripsi. Data mentah ini kemudian diolah melalui proses cleaning dan normalisasi sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, untuk proses cleaning dan lainnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Naufa Ramadan. Oke, baik. Terima kasih Jihan, Akila, dan terima kasih. Mohon izin Bapak untuk menjelaskan lebih lanjut terkait analisa kami. Oke, yang pertama adalah ada cleaning. Di sini kami memasukkan kode yaitu import pandas as pd, import nampi as nupi, import matplotlib.pplot as plt, menyiapkan alat bantu untuk membaca dan mengelola data table menggunakan pandas. Yang kedua adalah hitung-hitungan menggunakan nampi. Yang ketiga, membuat grafik menggunakan matplotlib.pplot. Oke, clean dataset yang digunakan diunduh dari Kaggle. Dataset yang digunakan diunduh dari Kaggle dengan judul Netflix Movies and TV Shows dari Sivam Bansal. Dataset ini berisi informasi terkait film dan acara TV di Netflix. Nah, proses pembersihannya Bapak melibatkan menghapus data duplikat, dan yang kedua mengisi missing values, ketiga mengubah format tanggal, membersihkan kolom genre, country, dan case agar seragam. Yang berikutnya adalah menyiapkan dataset yang siap dinormalisasi. Bisa dilihat di sini Bapak, kita masukkan ke di sini ada. Nah, izin di zoom ya Bapak, agak blur. Nah, ketika import pandas dan import nanti dimasukkan, eh, seketika outputnya adalah membaca program ini membaca data yang telah kami ambil seperti itu. Oke, baik lanjut Tuhan. Oke, kita lanjutkan pada proses cleaning. Artinya, ini adalah uji akhir dari tes bahwa data kami sudah eh, bersih. Artinya, mohon maaf, ini bisa dipindah ya. Oke, boleh. Oke. Artinya, data tidak ada yang kosong. Ini sangat penting dalam cleaning, karena kalau ada yang kosong, hasil analisis bisa ngaco. Kesimpulan, tipe data sudah sesuai. Eh, Release a dot year dan duration value sudah bertipe angka, integer. Artinya, siap untuk analisis statistik, agregasi, dan lain-lain. Dan kolom yang ada pada gambar adalah objek alias teks atau kategori. Ini wajar dan tepat untuk jenis kolom seperti title, case, country, dan yang lain-lain. Nah, indikasi indikasi bahwa ini sudah cleaning dari isi tabel yang ditampilkan. Dari gambar yang kami tampilkan, Bapak, izin. Dari isi tabel yang ditampilkan, kolom berstatus cleaning, show ID sudah unik dan rapi. Type eh, rapi dengan movie atau TV show. Dan kami di sini hanya ambil movie ya Bapak. Kemudian title tidak kosong. Director namanya disatukan rapih. Cast nama pemain dipisahkan koma. Country rapih masih bentuk string gabungan date dot edit. Kemudian format tanggal konsisten,
release year, tipe integer, rating, konsisten, TV, MA, PG, satu, I13. ya, PG 13 dan lain-lain. Duration rapih, misalnya 125 menit, listening, genre disatukan, koma. Description tidak kosong. Boleh dilanjut? Iya. Sebelumnya Pak, ini juga terbukti kalau data tersebut sudah rapi dan sudah normalisasi dari sini ya Pak. Ini nilainya nol semua yang tandanya udah nggak ada lagi eh, ketidakefektifan pada data tersebut. Nah, selanjutnya, Nah, selanjutnya ini adalah normalisasi Bapak, maaf belum saya ganti. Oke, baik, lanjut normalisasi. Kita melakukan normalisasi ini untuk mengorganisasi data menjadi lebih rapih, tidak redundan. Data nestik dipecah menjadi beberapa collection di MongoDB dan lebih tepatnya MongoShell. Dan kelima gambar di bawah menunjukkan di samping menunjukkan proses normalisasi dari data yang sebelumnya telah dibersihkan, di cleaning di Jupyter Lab di Python. Nah, menggunakan Python, data yang awalnya masih dalam bentuk mentah disusun kembali ke dalam 4 koleksi utama, yaitu yang pertama adalah actors, berisi data nama-nama aktor dari berbagai film dan acara. Yang kedua kategoris, berisi data genre atau kategori dari setiap tayangan. Berikutnya adalah countries, berisi data dari dengan tempat produksi atau distribusi tayangan, maaf. Directors, berisi nama-nama sutradara yang terlibat. Nah, setiap koleksi daripada normalisasi ini dibentuk dari hasil pemisahan, splitting, dan transformasi data, sehingga menjadi bentuk yang terstruktur dan siap dianalisis. Berikut adalah untuk normalisasi keempat collection. Kami menjadikan dari di MongoShell, dari database kami menjadikannya 4 collection Bapak yang tadi kami bilang. Yang pertama ada actors di gambar pertama. Yang kedua ada categories. Yang ketiga ada countries. Dan yang keempat ada directors. Nah, di sini ada salah satu. Nah, ini ada di sini. Ini database-nya, Pak. Oke, kami lanjut. Agregasi aktor. Agregasi untuk actors, kami melakukan agregasi pada setiap collection tadi, Bapak. Dan agregasi untuk actors bisa dilihat pada gambar. Agregasi pada koleksi actors menggunakan 5 fungsi. Agregasi utama MongoDB yaitu sum, efg, min, max, dan count. Hasil dari agregasi ini menunjukkan bahwa kami memasukkan kode untuk agregasi pada setiap collection dengan db.actors.aggregate atau bisa juga db.actors.find db.actors.find ya betul itu dia. Oke, ini membuktikan bahwa aktor sudah diagregasi. Total aktor yang tercatat adalah 887. Ini mencakup sum atau count. Kemudian rata-rata panjang nama aktor adalah 12.076 karakter. Ini membuktikan bahwa rata-ratanya. ya rata-rata panjang nama aktor. Dan ini fungsi kedua. Nama aktor pertama secara alfabet adalah E.G. Johnson, dan ini membuktikan bahwa kami berhasil melakukan agregasi ketiga yaitu Min. Nama aktor terakhir secara alfabet adalah Eric Judor. Ini membuktikan bahwa Max berhasil digunakan pada agregasi ini. Fungsi-fungsi ini membantu melihat gambaran umum dunia aktor dalam bentuk statistika sederhana. Boleh lanjut, Jihan? Oke, saya lanjutkan agregasi countries. Agregasi pada koleksi countries dilakukan untuk menganalisis jumlah dan karakteristik nama negara hasilnya. Nah, hasilnya total negara yang terdaftar adalah 30. Ini mencakup sum atau count. Kedua, rata-rata panjang nama negara adalah 10,23 karakter. Ini membuktikan bahwa IVG berhasil dijalankan. Yang berikutnya adalah negara dengan nama paling awal secara alfabet adalah Argentina. Membuktikan bahwa Min berhasil dijalankan. Dan negara dengan nama terakhir secara alfabet adalah United States. Membuktikan bahwa Max berhasil dijalankan. Hal ini memberikan informasi umum tentang keberagaman negara dalam dataset. Berikutnya Jihan. Oke.
Oke. Selanjutnya ini agregasi direktur. Nah, direktur atau sutradara adalah pihak penting dalam produksi tayangan. Jadi agregasi ini menunjukkan total sutradara unik yang ada dalam data itu ada 731. Nah, di sini kita menggunakan kode sum sum per con gitu ya. Nah, yang kedua itu rata-rata panjang nama sutradara adalah 13,12 karakter. Di sini membuktikan bahwa average itu berhasil kita gunakan pada perhitungan ini ya. Selanjutnya itu nama sutradara paling awal secara alfabet adalah Aaron Sorkin. Ini membuktikan bahwa kode min itu juga berhasil digunakan. Dan nama paling akhir adalah Zoya Akhtar. Ini membuktikan bahwa kode max itu berhasil kita gunakan. Dan dengan data ini kita dapat melihat sebaran nama dan potensi duplikasi nama yang perlu diperiksa. Oke, boleh lanjut ya. Nah, untuk kesimpulannya, melalui proses agregasi 5 fungsi MongoDB pada keempat koleksi actors, countries, kategoris, dan direktor, diperoleh gambaran statistik sederhana namun bermanfaat. Walaupun data tidak memiliki angka seperti jumlah penjualan atau rating, dengan kreativitas seperti menghitung panjang nama dan urutan alfabet, semua fungsi agregasi tetap bisa diterapkan secara efektif. Nah, tugas ini telah berhasil memenuhi syarat penggunaan 5 fungsi agregasi utama MongoDB secara lengkap. Cukup sekian dari Dari kami, kami. Bapak. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Gimana ini? Ini.